Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Untuk pertemuan kali ini, kami mau menyuguhkan sebuah kisah yang masih seputar seorang ART atau pembantu. Karena tema ini masih sangat diminati audiens dan memang menarik untuk diceritakan. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung kita masuk ke cerita. Waktu terasa cepat berlalu. Aku percaya, bukan waktu yang menyembuhkan luka, tapi keberanian untuk melepaskan, meski hati masih menggenggam erat harapan. Namaku Dimas, 29 tahun, 2 tahun menikah tapi belum juga punya rumah sendiri. Istriku, Ratna, wanita ambisius yang kini lebih sering tinggal di luar kota demi karier. Kami tinggal di rumah orang tuanya. Besar, megah, tapi tak pernah benar-benar terasa hangat. Di rumah itu, aku hanya hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Sampai datanglah Bibi Lela, perempuan dengan wajah teduh, rambut diikat rapi, tubuh padat terawat, dan senyum yang entah kenapa terasa menenangkan. Hari itu aku sedang menyapu halaman depan. Pura-pura sibuk biar enggak ditanya-tanya mertua. Tiba-tiba, suara lembut menyapaku. Mas Dimas ya, saya Lela, disuruh Bu Ratna bantu-bantu di rumah. Aku menoleh, senyum itu sederhana tapi bikin dada kayak diremas perlahan. Aku membalas dengan anggukan kikuk. Dalam hati aku tahu, rumah ini takkan sesepi kemarin. Hari-hari berlalu dan entah sejak kapan aku menunggu kehadirannya setiap pagi. Dia tahu caranya hadir tanpa membuat gaduh. Kadang menyodorkan teh hangat, kadang hanya melemparkan kalimat yang terasa seperti pelukan dari seseorang yang paham betul apa itu sepi. Mas Dimas, tahu nggak, yang bikin orang cepat tua itu bukan kerja keras, tapi nyimpan perasaan yang nggak bisa diluapkan. Aku terdiam, karena kata-katanya tepat. Aku sedang mengalaminya. Dan sejak itu, aku tak bisa lagi menganggapnya hanya sekadar pembantu. Setiap kali dia lewat dengan bau sabun di tubuhnya, atau tawa kecilnya di dapur, jantungku berdebar lebih dari yang seharusnya. Malam itu hujan deras, petir menyambar, listrik padam. Aku turun ke dapur cari lilin. Di sana, Lela berdiri basah kuyup. Tubuhnya menggigil, bajunya melekat ketat, rambutnya meneteskan air ke lantai. Mas Dimas, minta handuk dong, saya kedinginan banget. Suaranya gemetar tapi matanya menatapku lurus, dalam. Aku naik ke atas, ambil handuk. Tapi saat kembali aku berhenti di ambang pintu. Dia berdiri di sana, setengah tersenyum, tubuhnya menguapkan aroma sabun dan hujan. Aku ingin memeluknya, tapi aku tak bergerak. Dia pun hanya diam. Tapi malam itu, hati kami seperti saling peluk dalam diam. Aku menyodorkan handuk itu, namun tidak bisa mengalihkan pandangan dari tubuhnya yang begitu memikat dalam kesederhanaannya. Tubuhnya yang basah itu membuatku terperangkap dalam keindahan yang samar, seolah-olah aku tengah melihat karya seni yang hanya dapat dipahami melalui keheningan. Kadang, Mas, yang kita butuhkan bukan hangatnya ruangan, tapi hangatnya seseorang yang mau dengar isi hati kita. Aku menghampiri, menyodorkan handuk. Tangan kami bersentuhan. Lama, tak ada yang bicara. Malam itu, hujan makin mengguyur dengan deras, dan suasana menjadi lebih intim, seolah dunia diliputi kabut tipis yang mengaburkan jarak di antara kami. Lela berdiri, tubuhnya yang basah oleh air hujan seperti lukisan hidup yang terlupakan, memantulkan cahaya dari lampu kamar yang remang-remang. Sisa-sisa kelembapan mengalir perlahan di sepanjang garis lehernya, dan tanpa sadar, aku menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Saat tangan kami bersentuhan, ada getaran yang mengalir, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Lela tersenyum tipis, senyum yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Terima kasih, katanya. Namun suara itu lebih seperti bisikan rahasia yang bersembunyi di balik gemericik hujan. Ada sesuatu di dalam tatapannya yang membuat jantungku tak lagi hanya berdegup, tapi seperti terhenti sesaat.
Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, namun entah kenapa aku merasa semakin terperangkap. Lela, ucapku pelan, namun itu cukup untuk membuatnya berhenti, seolah setiap huruf yang keluar dari mulutku adalah undangan yang sulit untuk ditolak. Dia mendekat, cukup dekat sehingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya yang basah itu, meskipun hanya ada jarak tipis di antara kami. Dalam keheningan yang menghantui, aku bisa merasakan nafasnya yang hangat, hampir dapat ku genggam. Mas Dimas, aku rasa hujan ini hanya milik kita berdua. Senyum kecilnya adalah pertanda bahwa malam itu kata-kata tak lagi diperlukan. Yang ada hanyalah dunia kecil yang kami ciptakan, penuh dengan ketegangan yang mengikat kami dalam kesunyian yang penuh makna. Kami telah menghapus jejak-jejak masa lalu, membiarkan waktu membawa kami tanpa beban. Di antara denting hujan yang jatuh, kami tenggelam dalam dunia kami sendiri, tanpa perlu kata-kata atau janji. Tak ada yang perlu diungkapkan, karena kami sudah mengerti satu sama lain. Nafas kami menyatu dalam keheningan yang hangat. Ketika jarak tak lagi ada, kami hanya menikmati detik yang bergerak perlahan, mengalir seperti air yang menenangkan jiwa. 3 hari setelah malam hujan itu, istriku pulang, dan entah kenapa tatapannya beda. Ia mulai curiga. Dia mulai sering tanya-tanya soal bibi Lela. Dia sering ngobrol sama kamu ya mas? Dia sering bawain kamu teh pagi-pagi, tumben kamu suka teh sekarang. Aku mencoba mengelak, tapi aku tahu, perempuan punya radar yang kuat saat cinta suaminya mulai terbagi. Malam itu aku dan Ratna bertengkar. Dia menuduhku aneh, dingin, bahkan terlalu nyaman di rumah yang seharusnya hanya tempat numpang. Aku tak bisa membela diri, karena sebagian dari tuduhannya benar. Waktu terasa cepat berlalu. Esok paginya aku turun ke dapur, tapi tak ada Lela. Hanya ada catatan kecil di meja makan. Maaf, Mas Dimas, saya pamit. Ibu saya di kampung sedang sakit, dan saya juga takut. Saya takut jatuh hati terlalu dalam pada seseorang yang tak seharusnya saya cintai. Saya tahu saya hanya pembantu di mata orang lain, tapi di hati saya, Mas bukan hanya majikan. Mas adalah rumah yang selama ini saya cari, tapi saya tak ingin jadi pelakor. Saya perempuan, Mas, dan kami para perempuan kadang memilih terluka diam-diam daripada merebut kebahagiaan orang lain. Lela. Aku duduk lama di kursi ruang makan, membaca catatan itu berulang-ulang. Ada rasa kehilangan yang lebih tajam dari perpisahan biasa, karena aku tahu takkan ada lagi teh hangat tiap pagi, tak ada lagi senyum di antara sunyi. Dan sejak hari itu, aku belajar satu hal penting. Yang paling tulus, seringkali tak punya tempat di hidup kita. Karena dunia ini terlalu sempit untuk cinta yang diam-diam, dan terlalu keras untuk hati yang hanya ingin dimengerti. Hingga hari ini, aku masih menyimpan handuk itu, dan selembar surat dari seorang perempuan sederhana yang pernah datang hanya untuk mengajarkan bahwa kadang cinta yang paling menyentuh adalah cinta yang tidak kita miliki. Waktu terasa cepat berlalu. Oke sobat gudang ceritaku, begitu dulu cerita kali ini. Jika kalian merasa senang dan terhibur, itulah tujuan kami. Dan kisah ini, apakah di antara kalian ada yang mengalaminya? Dan apakah cerita seperti ini lebih kalian suka? Jika iya, maka kisah pembantu dan majikan akan lebih banyak kami upload. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye. Waktu terasa cepat berlalu, meninggalkan kisah di antara kita yang tertulis begitu indah, pernah warnai semesta.